Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Hairunisa Aprilianti dari 4C Ilmu Komunikasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu kasus yang pernah terjadi pada suatu perusahaan dan meriset bagaimana cara humas atau public relation perusahaan tersebut menangani kasus atau konflik yang terjadi pada perusahaan tersebut secara komunikasi maupun tindakan. Untuk kasusnya, saya akan mengambil dari jurnal ini. Jurnal Manajemen Krisis Masalah Sengketa Lahan, Studi Kasus pada Divisi Protokoler and Internal Communication PT Krakatau Steel Cilegon dalam kasus sengketa lahan Kubang Sari antara PT Krakatau Steel Cilegon dengan pemerintahan Kota Cilegon. Karya yang ditulis oleh Liza Diniriazki Putri. Dari jurnal tersebut juga saya menemukan bagaimana cara humas atau public relation PT Krakatau Steel dalam menangani atau menindaklanjuti kasus atau konflik yang terjadi pada perusahaan mereka. Dijelaskan di dalam jurnal, konflik bermula saat adanya masalah persengketaan lahan di daerah Kubang Sari antara PT Krakatau Steel dengan pemerintahan Kota Cilegon. Lahan yang berada pada Kelurahan Kubang Sari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, seluas 66,5 ha ini menjadi perdebatan panjang dari mulai tahun 2004. Kedua belah pihak saling klaim masalah kepemilikan dan hak pengelolaan lahan. Padahal sampai saat ini BPN atau Badan Pertahanan Nasional belum juga mengeluarkan putusan terkait siapa yang berhak mendapatkan HPL ini. Lahan ini diperebutkan untuk kepentingan masing-masing pihak, yaitu PT Krakatau Steel dan Pemkot Cilegon. Oleh PT KS sendiri, lahan sudah menjadi satu kesatuan perusahaan. PT KS ini akan dimanfaatkan guna pelebaran pembangunan pabrik baja berkapasitas 5 juta ton per tahun. Mengingat pada tahun ini PT KS akan bekerja sama dengan perusahaan baja paling terkemuka, Korea Pohang Steel Company atau POSCO, dan pada November tahun 2010 PT KS akan mendapatkan MOU, Memorandum of Understanding. Namun oleh Pemkot Cilegon sendiri, lahan tersebut akan dibuat pelabuhan curah bertahap internasional. Pembangunan pemerintah demi kesejahteraan rakyat pun muncul. Media hadir justru sebagai penyulut api dalam kasus ini. Hingga citra perusahaan yang seperti ini terbangun. Melalui hal ini, PT KS mengalami krisis organisasional terkait citra perusahaannya. Pertimbangan pemilihan kasus ini antara lain PT KS adalah perusahaan baja terbesar di Indonesia, dan kasus ini sangatlah berdampak besar bagi kelangsungan citra perusahaan PT KS yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Padahal pemerintah adalah selaku lembaga dalam yang berkuasa dan mempunyai wewenang dalam mengatur dan menentukan kebijakan kota dan segala isinya. Masyarakat beberapa kalangan, jawara, dan LSM sangat banyak yang condong pada pemerintah, dan PT KS seakan tidak banyak yang mendukung. Ini terlihat dari pemberitaan pada media, kemudian demonstrasi oleh beberapa kelompok masyarakat. Kemudian, selain itu, kasus sengketa lahan PT Krakatau Steel versus Pemkot Cilegon saat ini berjalan sangat alot dan menjadi salah satu masalah besar yang ada di Kota Cilegon. Sehingga ini merupakan sebuah krisis besar bagi perjalanan hidup PT Krakatau Steel. Humas atau PR PT Krakatau Steel secara komunikasi melakukan berbagai cara seperti yang pertama, PT KS mengajak semua kalangan untuk tidak bertindak gegabah dalam menyelesaikan sengketa lahan ini. Dalam hal ini, Divisi Proinkom berperan sebagai komunikator fasilitator. Yang kedua, PT KS dengan prinsip dan transparannya memberikan informasi dan keterangan pada pihak manapun tentang kronologis masalah sengketa lahan Kubang Sari.
Pada intinya, PTKS berusaha melakukan komunikasi pada sasaran publik dengan melakukan lobbying, negosiasi, dan melalui artikel media. Dalam hal tindakan, PTKS menangani kasus atau konflik ini dengan melakukan atau melaksanakan strategi dengan CSR dan PKBL. Dalam pelaksanaannya, banyak masyarakat ikut terbantu dan merasakan program-program CSR serta PKBL yang dilaksanakan oleh PTKS, seperti pemberdayaan masyarakat, penanaman pohon, hitanan massal, dan program kemitraan dan bina lingkungan. Dan itulah bagaimana cara PTKS menangani kasus atau konflik yang menimpa perusahaan mereka, baik secara komunikasi maupun tindakan. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.